Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kali ini kita akan membahas tentang Palestina lagi, di mana banyak sekali pertanyaan berkaitan dengan Palestina ini, terutama kenapa kok di Palestina itu negara-negara Arab dan negara-negara Islam itu tidak membantu Palestina dengan menurunkan militer dan jika peperangan dengan Israel. Nah, kita akan bahas dari segi keilmuan yang kita pahami bersama, dan juga insya Allah dengan kapasitas yang sesuai dengan apa yang saya ketahui. Nah, sahabat, ada beberapa analisis yang bisa saya sampaikan di sini, bahasanya kenapa kok tentara-tentara Islam ataupun negara-negara Islam itu diam saja melihat saudara-saudara kita yang di Palestina ditembak, diteror, bahkan digenocide, dibunuh dan lain sebagainya. Maka kita harus melihat kita ke belakang, bahasanya sejarah daripada pendirian Palestina, dan juga kita juga harus melihat dari segi hadis seperti itu. Nah, sahabat sekalian, bahasanya ketika kita melihat kondisi di Palestina, sebagaimana yang kita ketahui, bahasanya Palestina itu ketika dulu Inggris menguasai setelah Perang Dunia Pertama itu kan khilafah itu runtuh. Khilafah runtuh, akhirnya ada perjanjian namanya perjanjian Saikat. Di dalam perjanjian ini Inggris memberikan lahan kepada Zionis dan Israel untuk mendirikan satu negara di Timur Tengah ataupun di Palestina. Nah, ternyata setelah mereka diberi satu ataupun wilayah untuk negara Israel, mereka semakin membabi buta dengan apa? Dengan mengusir orang-orang Palestina untuk keluar dari rumahnya, untuk keluar dari negaranya, atau bahkan diusir, dibantai. Di situ kan ada peristiwa di mana Nakbah dulu kan, di mana Nakbah dulu itu peristiwa yang sangat memilukan, di mana tidak hanya militer, mereka dari warga sipil pun ikut genocide, ikut membantai, dan bahkan ikut mengusir warga-warga Palestina, di mana dulu mereka hanya sebagai tamu seperti itu. Itu adalah historinya, di mana kita melihat dari pendirian negara Israel dan juga Palestina dari segi historisnya. Dan yang kedua, ketika kita melihat negara-negara yang ada di sekitar ataupun negara Arab itu, bahasanya sebelum Theodor Herzl ataupun orang Yahudi yang ingin mendirikan negara Israel di Palestina itu, dia juga ada yang namanya Lawrence of Arabia. Nah, Lawrence ini adalah intel dari Inggris, dia berdarah Yahudi juga kan. Lawrence of Arabia ini bersekongkol dengan para orang kerajaan Saudi, kerajaan yang di sekitarnya seperti raja-raja kecil dulu kan. Mereka diberi janji ataupun dijanjikan, ketika nanti kamu ikut saya untuk meruntuhkan khilafah atau kepemimpinan Islam, maka nanti akan saya janjikan sebuah negara untukmu, dan ada beberapa uang yang digelontorkan untuk mereka untuk mendirikan sebuah negara. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, kenapa kita melihat Saudi sekarang cuman enjoy-enjoy aja kan? Karena Saudi juga dulu kan bagian dari ini, dari mereka untuk Bani Saud itu kan ada juga literatur yang mengatakan mereka adalah bangsa kaum Yahudi yang dari Irak seperti itu. Jadi mereka bukan asli orang Arab yang Arab seperti itu ya. Jadi kita bisa melihatnya ketika sekarang di Arab Saudi banyak sekali terjadi sesuatu yang liberal, maka kita bisa melihat sebenarnya siapa sih di balik MBS atau MBS itu ketika kita melihat ke belakang seperti itu. Condong mereka lebih pada itulah Israel dan Yahudi seperti itu. Sekarang di Arab Saudi itu kan terakhir saya tahun 2019 kan, ketika saya di Saudi sudah mulai perombakan hukum-hukum yang berkaitan hukum syariah kan. Mereka sudah bebas kemanapun, wanita itu boleh keluar tanpa mahram, wanita boleh menanggalkan kerudungnya, dan wanita boleh pandu kereta. Dulu kan tidak boleh ketika ada orang yang sholat, maka orang sholat wajib harus ke masjid.
Dan ketika peraturan itu dirubah menjadi peraturan yang liberal, malah justru di sana sekarang ada yang namanya program untuk 2030 Vision 2030 itu mereka membuat negara Arab Saudi itu menarik untuk dikunjungi wisata, seperti kita melihatnya yang ada di banyak situs-situs yang dibangun, sehingga kota-kota pun dibangun untuk apa? Menarik ini wisatawan untuk mengunjungi. Mereka membuat satu proyek namanya session dari per kota itu, ada session of Taif, ada session Riyadh, session ini Jeddah dan lain sebagainya. Di situ ada penampilan budaya, di situ ada banyak sekali berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, seperti itu, daya tarik lah seperti itu. Nah, sebagaimana negara-negara yang lain gitu, seperti Mesir, seperti Lebanon, seperti negara-negara yang ada sekitarnya, bisa ketahui bersama bahwa ketika kita melihat dari segi historis seperti itu, maka mereka seperti Yordan dan lain sebagainya, mereka kan terikat dengan, pernah dulu kan ingin perang berapa hari itu antara Mesir, Israel, Yordan dan negara-negara Arab yang lain itu, mereka kan kalah dengan kalah oleh persenjataan. Akhirnya mereka menyerah dan Israel itu merasa dia menang seperti itu, merasa bahwasanya dia tidak bisa dikalahkan seperti itu, karena dia di backingnya, di belakang oleh negara-negara Eropa dan juga negara Amerika seperti itu. Makanya dari segi peta kekuatan, maka umat Islam itu sekarang berada di bawah. Makanya ketika kita melihat satu saudara kita hanya bisa berdoa saja, tidak bisa menurunkan pasukan, maka ini adalah yang kedua, kita melihat dari segi hadis seperti itu. Ketika kita berada di fase raja-raja yang memaksakan kehendak, di mana fase ini adalah fase yang berkuasa adalah orang-orang zalim, orang-orang kafir, dan juga ini adalah sunatullah, di mana ini perguliran fase dari zaman ke zaman. Kan dulu ada zaman khalifah, khulafatur rasyidin, zaman raja-raja yang menggigit, dan ada zaman raja-raja yang menggigit kan khilafah, tapi mereka adalah sistemnya kerajaan seperti itu. Dan yang ketiga ini, dan yang keempat itu adalah raja-raja yang memaksakan kehendak. Nah, raja-raja yang memaksakan kehendak ini adalah di fase kita saat ini, di mana Rasulullah SAW menyampaikan ketika fase keempat ini akan selesai, maka akan timbul lagi yang namanya kehilafahan, sebagaimana khilafah di zaman Rasulullah SAW. Kan khilafah Rasulullah itu khilafah berdasarkan kenabian, terus yang khilafah Rasyidin itu kan khilafah yang sahabat-sahabat, dan yang ketiga adalah khilafah yang ditegakkan oleh raja-raja, dan yang keempat adalah sekarang umat Islam itu dikuasai oleh kekuatan-kekuatan barat, di mana itu adalah kekuatan raja-raja yang memaksakan kehendak, kekuatan yang memaksakan kehendak atas negara-negara Islam, di mana setelah umat Islam runtuh, khilafah runtuh, umat Islam itu sebagaimana anak ayam yang kehilangan induknya, dia tidak ada pelindungnya seperti itu, tidak ada junnah ataupun perisai yang melindungi. Ketika dulu zaman khilafah kan, ketika kita ada pelindungnya, maka umat dari Eropa, orang kafir tidak berani untuk semena-mena terhadap umat Islam. Nah, karena ini adalah hukum sunnatullah, di mana Allah menggulirkan satu sunnatullah satu dengan yang lain, tapi kita harus berprasangka baik bahasanya itu ada satu hikmah yang ada di dalamnya. Nanti di mana ketika waktunya, jadi sahabat, ketika waktunya nanti khilafah itu akan tegak kembali. Khilafah akan tegak kembali, di mana umat Islam itu akan bersatu dan juga akan menurunkan kekuatan militer untuk menghabisi, untuk mengusir, untuk menetralisir dari mana negeri Syam, baik di Lebanon, Suriah,
Yordan dan juga Palestina ini bebas dari mereka, kaum Yahudi dan Zionis. Itu pasti insya Allah suatu saat. Nah, itu analisis kita bahwasanya salah satunya adalah secara kekuatan militer dan juga secara kekuasaan kita umat Islam sekarang berada di bawah level, dan itu tidak mungkin ketika kita nekat untuk berperang semuanya, seluruh dunia umat Islam menyerang Israel. Sebenarnya bisa ketika umat Islam itu bersatu semuanya dan itu berkomando, maka akan habis-habisan. Tapi Assad, Amerika tidak akan membiarkan itu terjadi secara, maka semua umat negara yang ada di kita kan seperti negara tetangga-tetangga kita seperti Brunei, Malaysia dan lain sebagainya, dan yang berkaitan dengan Inggris itu kan mereka masih ketergantungan seperti itu. Maka bisa terjadi perang dunia yang ketiga. Jika perang dunia yang ketiga dan semuanya negara itu dibuat oblok maka itu akan berpengaruh terhadap ekonomi, berpengaruh terhadap situasi politik, geopolitik secara dunia seperti itu. Maka bisa terjadi itu akan menjadi krisis yang berkepanjangan seperti itu. Jadi kita berdoa saja kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah tolong dengan kondisi ini, dan kita tetap memberikan bantuan semampu kita, dan kita berdoa insya Allah semoga suatu saat ketika kita masih bisa menjadi salah satu dari para pejuang dan juga menjadi salah satu dari para mujahidin untuk kita bisa membebaskan Palestina seperti itu, ataupun kita tetap menjadikan kita sebagai satu orang yang mempunyai berada di pihak kaum muslimin dan juga umat Islam. Nah, sahabat, berkaitan dengan ini, makanya ketika kita melihat satu isu geopolitik yang ada di dunia, peperangan dan lain sebagainya, maka kita harus melihat dari berbagai segi. Dari segi orang yang ada di sana, kita harus cari informasi berkaitan orang-orang. Dari segi dalamnya seperti apa, kita melihat dari segi luarnya. Jangan kita hanya melihat dari segi luarnya, tidak melihat dari segi dalamnya. Akhirnya kita hanya sepihak, kita tercuci oleh berita-berita internasional di mana mereka adalah corong barat seperti itu. Makanya kita harus bijak terhadap permasalahan yang ada di Palestina ini. Semoga kita tetap berusaha untuk menjadikan saudara kita itu hak untuk kemerdekaan dan kedamaian di seluruh dunia seperti itu. Terima kasih. Silahkan yang mau berkomentar ketik di kolom komentar ya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.